Bayangin kalau tahun 2026 datang dan kamu masih jadi orang yang sama. Masih begadang tanpa tujuan. Masih scrolling sampai jam 3 pagi. Masih ngomong besok mulai deh. Tapi besoknya nggak pernah datang. Orang di sekitar kamu udah jalan jauh. Temenmu naik posisi, sepupumu beli rumah, orang yang kamu anggap sama levelnya tiba-tiba sukses. Dan kamu masih di sini, di titik yang sama, stuck, mengulang-ulang hidup yang nggak kamu mau. Bukan karena kamu bodoh, bukan juga karena kamu tidak punya kesempatan, tapi karena kamu mengabaikan 7 hal sederhana yang akan menentukan hidupmu di 2026. Hari ini, kita bongkar satu persatu. Kalau kamu siap berubah, tonton sampai habis. Kalau nggak siap, skip sekarang. Tapi jangan kaget kalau 2026 jadi tahun terburuk dalam hidupmu. Video ini bisa jadi titik balikmu. Kalau kamu sudah sampai sini, tandanya ada bagian dalam dirimu yang ingin berubah. Jadi, mari kita mulai. Overthinking tanpa action. Kamu punya mimpi? Bagus. Tapi mimpi tanpa action cuma kayak asap. Kelihatan besar, tapi hilang dalam semenit. Banyak orang tahu apa yang mereka inginkan, tapi mikir terlalu banyak sampai nggak mulai apa-apa. Punya ide bisnis, punya rencana konten, punya wishlist skill, tapi semuanya cuma tap drafts di kepala. 2026 bukan buat yang paling pinter, bukan buat yang paling bertalenta, tapi buat yang mau mulai meski belum sempurna. Punchline-nya, kurangi mikir, tambah gerak, karena langkah kecil lebih berharga daripada rencana sempurna yang nggak pernah jalan. Lingkungan yang menarikmu turun. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu dengar suaranya. Kalau 5-5-nya pesimis, malas, suka menunda, kamu ikut turun. Mereka bilang, sudahlah, nikmati dulu hidup. Padahal mereka sendiri nggak tahu mau jadi apa. Kalau circle kamu nggak dorong kamu maju, kamu harus berani jauh. Diam-diam, perlahan, tanpa drama. Kalimat menamparnya, lebih baik kesepian sementara daripada stuck selamanya. Tidak punya skill bernilai. Dunia nggak bayar kamu karena kamu baik. Dunia bayar kamu karena kamu bernilai. Tanya diri kamu, skill apa yang membuat orang rela membayar aku? Kalau jawabannya kosong, itu alarm besar. Skill sama dengan pintu uang. Skill sama dengan tiket bebas finansial. Skill sama dengan alat perang di 2026. Pilih satu skill dan kejar habis-habisan. Editing, coding, marketing, public speaking, AI, design, copywriting, jualan, apapun yang bisa kamu ukur progresnya. Selama kamu terus belajar, kamu nggak akan miskin selamanya. Fokus jangka pendek, bukan jangka panjang. Ingin cepat kaya? Ingin hasil instan? Itu jebakan terbesar generasi ini. Kamu scrolling lihat orang sukses, dan kamu pikir kamu bisa dapat itu dalam 2 bulan. Padahal yang kamu lihat cuma highlight, bukan perjuangannya. 2026 akan kejam pada orang yang hidup terburu-buru. Tapi sangat ramah untuk yang sabar membangun pondasi. Tabung pelan-pelan, bangun personal brand pelan-pelan, ubah pola pikir pelan-pelan. Perubahan besar lahir dari hal kecil yang diulang setiap hari. Consistency beats talent. Every time. Tidak menjaga energi dan kesehatan mental. Kamu nggak bisa jadi produktif kalau kepala kamu berantakan. Kamu nggak bisa mengejar mimpi kalau dirimu sendiri sedang rusak. Kurangi screen time, atur tidur, jaga kualitas pikiran, latih disiplin dopamin.
Bukan self-love versi belanja impulsif, tapi self-love versi gue sayang diri gue, makanya gue perbaiki hidup gue. Kamu nggak harus hebat dulu untuk mulai, tapi kamu harus mulai dulu untuk jadi hebat. Tidak punya sistem hidup. Sukses bukan hasil motivasi, tapi sistem. Motivasi itu naik turun, tapi sistem akan memaksa kamu bergerak walau kamu lagi malas. Tetapkan rutinitas, 30 menit belajar skill, 10 menit journaling, deep work 1 sesi, no phone saat bangun dan sebelum tidur. Sistem kecil menang lawan motivasi besar. Kalau kamu tidak mengatur hidupmu, dunia yang akan mengatur kamu. Takut dicemooh saat mulai. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu peduli dengan omongan orang. Mau mulai YouTube, takut jelek. Mau dagang, takut nggak laku. Mau belajar hal baru, takut dibilang sok-sokan. Kebenarannya sederhana. Orang yang ngomongin kamu nggak akan membiayai hidupmu. Lebih baik dicemooh karena mencoba daripada aman tapi tidak kemana-mana. Closing narasi. Boleh berharap 2026 lebih baik, boleh pasang target tinggi, boleh bikin wishlist sebanyak mungkin. Tapi ingat, tahun tidak mengubah kamu. Kamu yang mengubah tahunmu. Dan kalau kamu berani menghindari 7 hal tadi, bukan cuma 2026, tapi sisa hidupmu akan berbeda. Karena hidupmu berubah saat kamu berubah. Kalau dipikir ulang, ya 7 hal tadi sebenarnya bukan hal besar. Tapi kenapa kita suka anggap sepele? Karena yang bikin hidup hancur itu bukan tragedi besar, tapi hal kecil yang kita biarin numpuk, sampai suatu hari meledak. Tadi kita bahas, di 2026 nanti, masa depan gak milih siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling siap. Siapa yang berani berubah lebih awal. Yang pertama, soal waktu. Kalau kamu masih hidup dari hari ke hari tanpa arah, 2026 bakal nyeret kamu kemana-mana. Bukan kamu yang ngendaliin hidup, tapi hidup yang ngendaliin kamu. Kedua, tentang uang. Tabungan kecil lebih baik daripada gaya hidup mahal, tapi kosong. Ketiga, soal skill. Dunia berubah cepat. Tapi anehnya, kita masih santai kayak dunia bakal nungguin kita upgrade. Lucu ya, semua orang mau hidup berubah. Tapi, tidak semua orang mau mengubah hidupnya. Real talk, kalau kamu nonton video ini, berarti kamu masih punya satu hal penting yang sebagian besar orang udah hilang. Kesadaran. Kesadaran bahwa hidup kamu bisa lebih baik. Tapi juga kesadaran bahwa waktu bisa ngalahin kamu kalau kamu nggak jalan sekarang. Tadi kita juga bahas hubungan sosial. Lingkaran yang salah bisa narik kamu ke jurang malas, iri, dan drama nggak penting. Dan yang kelima, kesehatan. Percuma punya mimpi besar kalau tubuhmu tumbang lebih dulu. Keenam, konsistensi kecil. Nggak perlu sempurna, cukup 1% tiap hari. Dan terakhir, mentalitas tahan banting. Dunia kejam sama yang rapuh, tapi dunia juga membuka jalan buat yang berani melangkah. Kamu nggak perlu nunggu tahun baru. Kamu nggak perlu momen spesial. Kamu cuma perlu mulai sekarang. Bayangin kalau kamu jalan 1% lebih baik mulai malam ini. 365 hari dari sekarang, kamu bukan lagi orang yang sama. Pertanyaannya cuma, kamu pilih hidup yang memimpin atau hidup yang diseret? Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir, jangan berhenti di sini. Kita akan terus bahas topik yang mungkin bisa nyelamatin kamu dari versi buruk dirimu sendiri di masa depan. Jadi jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan hal kecil yang suatu hari bisa jadi titik balik hidup kamu. Kita ketemu di video berikutnya. Bangun pikiranmu sebelum hidup yang membangunkan kamu.